kita perhatikan. Yang pertama, laporan produksi, yang kedua laporan kos produksi, dan yang ketiga kertas kerja kos departemental. Seperti itu. Buka di halaman 6.22. Di situ kan yang pertama kita bahas tentang cara menjurnal dulu. Nah, yang pertama kita dilihat di poin B ya. Dilihat di poin B. Itu kan bahasnya tentang bahan baku. Gimana cara menjurnal bahan baku. Di situ tertulis bagaimana cara kita menulis jurnal untuk mencatat penggunaan bahan baku. Anggap misalkan contohnya bahan bakunya sebesar 2,1 juta. Nah, cara menulisnya adalah 2,1 juta ini tuh adalah penggunaan bahan baku di departemen A, departemen awal. Jadi cara menulisnya adalah produk dalam proses terhadap sediaan bahan baku. Jangan lupa ditulis departemen A sebagai keterangan. Kan di sini kan kita membahasnya dengan anggapan bahwa bahan baku hanya ada pada departemen A. Tidak terdapat penambahan bahan baku di departemen selanjutnya. Jadi di sini kita hanya perlu menjurnal bahan baku di departemen A saja. Departemen berikutnya tidak perlu untuk menulis jurnal terkait bahan baku. Seperti itu. Kemudian poin C kita membahas tentang tenaga kerja langsung. Nah, di situ misalkan tenaga kerja langsung itu terjadi di departemen A dan di departemen B. Departemen A sebesar 1,2 juta, departemen B sebesar 1.450.000. Sehingga cara menjurnalkannya adalah sama kayak bahan baku. Yang ada di daftar adalah produk dalam proses. Produk dalam proses departemen A, produk dalam proses departemen B. Sesuai dengan jumlahnya, departemen A sebesar 1,2, departemen B sebesar 1.450.000. Kemudian terhadap utang gaji dan upah. Jadi kalau bahan baku itu kreditnya sediaan bahan, sedangkan untuk tenaga kerja langsung kreditnya adalah utang gaji dan upah, sedangkan untuk debitnya sama, produk dalam proses. Jadi yang membedakan di sini hanyalah yang ada di kreditnya. Hal demikian sama ketika overhead, kita menjurnalkan overhead pabrik. Yang ada di debit produk dalam proses, yang ada di kredit overhead pabrik di bebannya. Ketika kita ingin menjurnal, yang ada di debit intinya sama, produk dalam proses, tapi yang ada di kredit itu beda-beda. Yaitu kalau memang bahan baku ya sediaan bahan, kalau tenaga kerja langsung ya utang gaji dan upah, kalau overhead pabrik dibebankan. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang, coba dibuka di modul di halaman 6.26. Jadi kita mau membahas tentang gimana sih cara membuat laporan kos produksi. Di sini kalau kita mau membuat laporan kos produksi dibagi menjadi dua. Ketika kita melakukan proses produksi itu di satu departemen dan di dua departemen, itu beda cara menghitungnya. Nah, yang pertama di poin F ini kita membahas tentang bagaimana cara membuat laporan kos produksi ketika hanya terdapat satu departemen saja. Di situ ada contoh tentang case PT Buana Suci selama bulan Maret. Di situ ada perhitungannya. Jadi di situ unit
yang masuk ke dalam proses itu sebesar 5.100. Tetapi ketika akhir periode yang berhasil atau yang sudah jadi produk jadi itu sebesar 4.900. Sisanya yang 200 unit itu masih produk dalam proses atau belum menjadi produk jadi, masih jadi produk dalam proses itu benar. Ya bukan setengah jadi juga sih, tapi intinya belum jadi produk jadilah. Nah, ada keterangannya bahan baku sudah 100%, konversi 40%. Di sini yang harus kita lakukan ada beberapa tahap. Yang pertama, kuantitas. Jadi kita harus pahami dulu kuantitasnya. Yang sudah jadi produk jadi itu seberapa, yang belum jadi produk jadi itu seberapa. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dari 5.100 input yang sudah jadi produk jadi itu 4.900, sedangkan sisanya itu masih produk dalam proses. Setelah kita memahami kuantitas, kita harus menghitung unit ekuivalen. Kita harus menyetarakan dulu produk dalam proses tadi. Ketika kita setarakan menjadi produk jadi, itu seberapa? Itu harus kita hitung unit ekuivalennya berapa. Kemudian barulah kita menghitung kos dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir kos pertanggungjawaban. Oke. Langsung saja coba dibuka di halaman 6.29. Di situ kita sudah dikasih cara menghitungnya. Yang pertama kan kita sudah dilihat yang kuantitas ya. Kan di situ ada tabel 6.2. Yang paling atas kan ada tulisan PT Buana Suci laporan produksi bla bla bla. Kemudian di bawahnya ada tulisan kuantitas. Nah, di bagian kuantitas ini kita harus tadi itu memahami dulu berapa sih produk yang sudah jadi, berapa sih produk yang masih dalam proses gitu. Situ kan sudah diketahui bahwa 4.900 itu produk jadi dan 200 itu yang masih produk dalam proses. Nah, setelah tahu kuantitasnya, kita menghitung unit ekuivalennya. Nah, kan tadi disebutkan bahwa 4.900 itu yang sudah jadi, itu produk jadinya sebesar 4.900. Kemudian terdapat 200 unit yang masih produk dalam proses. Nah, dari 200 ini kita harus tahu ketika kita menyetarakan yang menjadi produk jadi itu seberapa. Kan ada keterangan bahwa dari 200 unit itu tadi, 200 unit yang masih produk dalam proses itu, bahan bakunya telah digunakan 100%, sedangkan yang konversinya 40%. Dilihat di halaman 6.26, disitu kan ada BB 100%, konversi 40%. Nah, itu keterangan yang bisa kita gunakan untuk menghitung unit ekuivalen. Kembali ke halaman 6.29 di bagian ekuivalen produksi. Produk dalam proses akhir kan tadi 200 ya, 200 dikali bahan baku 100%, jadi 200 dikali 100% yaitu sehingga bahan bakunya 200. Kemudian untuk yang konversi 200 dikali 40% sebesar 80. Jadi kos konversinya itu sebesar 80. Jadi dengan kata lain gini, dari 200 unit produk dalam proses tadi itu ketika kita memandang dari segi bahan baku itu 200 itu sudah ketika kita menghitung berdasarkan unit ekuivalen ya, dari 200 itu tadi semuanya itu bisa kita bilang sebagai produk jadi. Kenapa kok bisa kita bilang semuanya jadi sudah bisa jadi produk jadi?
karena 100% bahan baku sudah digunakan, sudah diproses, sehingga di situ kan awal ada 4.900